Salam perspektif baru. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Semoga hari ini sahabat perspektif baru dalam keadaan sehat selalu. Saat kita berbicara mengenai sehat, salah satu persoalan kesehatan di dunia dan juga di Indonesia yang memiliki angka kematian tinggi di luar pandemi ya tentunya adalah kanker. Jadi di wawancara khusus hari ini kita membahas topik penting bagaimana upaya mendeteksi dini kanker dan juga peran komunitas penyintas kanker. Narasumber kita adalah Ibu Ajeng Stefani sebagai penyintas kanker. Halo Ibu Ajeng, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ya, terima kasih loh Bu Ajeng telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang juga. Iya. Bu Ajeng yang sebagai penyintas kanker dan penyintas ini orang yang terkena kanker, baik yang sedang dalam pengobatan maupun yang telah menyelesaikan pengobatannya. Selain pandemi COVID-19, satu persoalan kesehatan yang sangat mengkhawatirkan di dunia adalah kanker. Nah, kanker dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Nah, kanker dengan keragaman jenisnya dapat juga menyerang tanpa memandang status sosial. Jadi, kami ingin tahu nih, bagaimana awal Anda mengetahui bahwa Anda terkena kanker? Oke. Ya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya Ajeng Stefani. Saya adalah ibu rumah tangga, satu putra, dan saya adalah seorang survivor kanker payudara sejak tahun 2018. Di sini saya akan berbagi cerita dan kisah perjuangan saya melawan kanker payudara. Saat itu, di tahun 2018, saya baru selesai menyusui, kira-kira di bulan Maret awal. Nah, di situ saya merasa teraba, ada benjolan. Saat itu saya berpikir wajar. Sepertinya ini kelenjar susu, pikir saya saat itu. Nah, kemudian lebih kurang 1 minggu kemudian, saya merasa masih teraba benjolan tersebut. Nah, karena di inner circle kami, keluarga besar, tidak ada sejarah atau histori kanker payudara. Saya mencoba mencari tahu dulu lewat internet. Saya coba cari tahu ciri-cirinya dan faktor pemicu kanker payudara. Saya lihat di situ ada ciri-cirinya sekitar lebih kurang 12, salah satunya payudara mengeras, ada benjolan atau luka tumbuh keluar, terus kemudian ada cekung, ada kemerahan, keluar cairan dan sebagainya. Saya merasa kok tidak related dengan kondisi saya saat itu karena kondisi saya masih baik-baik saja. Yang sama dari ke-12 yang saya baca itu hanya satu, ada benjolan teraba. Seperti itu saja. Kemudian saya mencari tahu faktor pemicunya apa ya gitu. Salah satunya ada suntik hormon, ada suntik KB atau tidak menyusui. Dari beberapa faktor pemicu tersebut, saya tidak suntik KB, saya tidak pakai hormon, dan saya menyusui. Jadi seperti terbantahkan gitu. Nah, ditambah saat itu, saya tidak tahu, saya harus tanya kemana ya ini gitu, dan saya semakin bingung. Akhirnya suami menyarankan untuk ya udah kita periksa aja ke dokter. Nah, saya melakukan USG dan kemudian di USG itu terlihat seperti gambar ada awan, bentuk seperti awan padat dan dicurigai mengarah ke arah keganasan gitu atau kanker gitu. Kemudian naik kelas pengobatannya, pemeriksaannya maksud saya. Pemeriksaannya naik kelas dengan biopsi. Di situ saya menggunakan jarum halus. Nah, dari biopsi itulah tegak diagnosa bahwa dokter bilang, "Yes, ini adalah kanker payudara." Seperti itu di awal ceritanya. Kami ingin tahu, mengapa setelah Ibu Ajeng mendapatkan diagnosis medis atau diagnosis dokter itu terkena kanker, memilih pengobatan secara medis? Karena banyak juga kan masyarakat
yang memilih pengobatan di luar medis? Ya. Kenapa saya mengambil pengobatan medis? Karena saya yakin saat ini tenaga kesehatan atau medis itu sudah berada di titik yang terbaik gitu, karena dengan medis kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang mulai dari biopsi, operasi hingga kemoterapi sudah masuk dalam ranah jalurnya si pengobatan kanker payudara tersebut. Jadi sama sekali tidak terlintas untuk melakukan pengobatan alternatif di benak saya saat itu, gitu. Nah, di pengobatan medis di masyarakat ini banyak info-info yang tidak tepat atau isu-isu yang tidak berdasar, seperti bahwa pengobatan kanker menyebabkan efek negatif pada tubuh bagian-bagian tertentu. Mengapa Anda tidak takut pada saat menjalani pengobatan secara medis? Ya, jadi memang stigma-stigma negatif tentang kanker, tentang kemoterapi itu sudah beredar luas di masyarakat ya. Kebetulan saat itu saya sudah berada dengan salah satu komunitas gitu. Jadi ketika saya terdiagnosa kanker payudara, saya bertemu dengan komunitas yang sampai saat ini saya bersama dengan komunitas tersebut, yaitu Love Pink. Nah, di komunitas tersebut mereka banyak memberikan informasi-informasi tentang pengobatan kanker, tentang stigma-stigma, tentang mitos-mitos yang beredar. Jadi di situ saya juga ikut belajar, saya juga ikut mencoba mencari tahu gitu. Jadi bukan hanya sekedar saya dengar omongan orang, saya baca, tapi saya juga mencari tahu bahwa lebih logis pengobatan yang kita lakukan dengan dokter, karena semua jelas, mulai dari hasil laboratoriumnya, mulai dari segala macam, sehingga saya lebih percaya diri untuk melanjutkan pengobatan kanker ini melalui jalur medis. Nah, bagaimana sekarang status kanker Anda setelah menjalani pengobatan? Dan berapa lama waktu itu pengobatan Anda? Ya, jadi sejak diagnosa tersebut, dokter menyarankan untuk melakukan tindakan operasi, kemudian 16 kali kemoterapi, kemudian dilanjutkan dengan 16 kali radiasi. Gitu. Jadi 6 kali kemoterapi dan 16 kali radiasi. Kemudian ada lagi relapse di tahun 2020 kemarin gitu. Jadi relapse tuh kankernya muncul kembali gitu. Kali ini pindah tempat di payudara sebelah kiri yang sebelumnya di kanan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya melakukan treatment ulang gitu, treatment ulang. Jadi total keseluruhan hingga saat ini, hingga treatment berakhir, saya menjalankan 22 kali kemoterapi, lebih dari 3 kali operasi, dan 40 kali radiasi. Waduh. Jadi pengobatannya memang lumayan cukup lama, sekitar 1 tahun berjalan. Nah, apa sih yang membuat Anda itu patuh dengan pengobatan medis yang begitu lama dan beberapa kali dan kuat dalam menjalani pengobatan ini? Ya, satu hal sebetulnya, saya mau sembuh, itu aja sih. Oke. Gitu. Jadi saya di situ berpikir, gitu kan, kenapa sih gitu kita harus menyerah, gitu kan? Selama manusia masih hidup, selama itu juga kita harus berjuang. Gitu. Toh kita hanya punya satu payudara atau tidak punya sama sekali karena kita melawan kanker, ya kita tetap kodratnya sebagai wanita, seperti itu. Jadi saya tidak takut sama sekali dengan kemoterapi, efek samping kemoterapi, dengan radiasi efek sampingnya juga gitu. Jadi ya semua kita jalani dengan hati yang gembira saja. Nah, sekarang gimana status kanker Anda? Ya, jadi setelah berakhir di awal Januari kemarin ya, semua treatment saya, sekarang kemarin terakhir sudah cek laboratorium dan hasilnya sudah baik, tidak ada keganasan lagi gitu ya secara laboratorium, tapi kita sebagai survivor atau warrior kanker payudara atau kanker apapun tetap melakukan pemeriksaan
setiap 3 bulan sekali secara rutin. Jadi bertahap 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian 1 tahun, dan kemudian per 3 tahun sekali. Seperti Nah, itu. menurut Anda, apa kunci penting dari keberhasilan pengobatan kanker Anda? Apakah tadi deteksi dini, pengobatan lebih dini, dan sebagainya? Betul. Kalau untuk kanker sendiri ya, sebetulnya kanker tidak bisa kita tolak gitu ya, tapi kita bisa menciptakan bahagia. Nah, makanya kita akan sangat beruntung jika bisa mendeteksi kanker secara dini. Nah, itu adalah salah satu bentuk sayang kita terhadap diri kita sendiri. Kita bisa bersama-sama, khususnya para wanita, mendeteksi kanker payudara dengan melakukan sadari, yaitu periksa payudara sendiri, dan sadanis atau periksa payudara secara klinis. Seperti itu. Sudah banyak dari komunitas-komunitas kanker yang menyuarakan tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Seperti itu. Sekarang kembali lagi ke kita, bagaimana jika kita sudah tahu informasi ini, bagaimana kita menerapkannya terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Dan kunci utamanya adalah ikhlas, sabar, dan tetap bahagia. Seperti itu. Oke, perlu dicatat nih untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa deteksi dini penting untuk pengobatan kanker ini. Jadi jangan lupa untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan dini. Oke, tadi Anda juga mengatakan dalam pengobatan Anda ditemani oleh teman-teman survivor atau warrior kanker. Nah, mengapa Anda akhirnya juga ikut memutuskan untuk bergabung dengan mereka? Iya, karena saya sadar bahwa kanker adalah pembunuh wanita nomor 1 saat ini. Dan fakta yang beredar, 1 dari 8 wanita itu beresiko terkena kanker payudara. Oleh karena itu saya setuju. Saya bersama dengan teman-teman di komunitas untuk terus menyuarakan gitu, untuk terus menyuarakan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Dan saya merasa komunitas ini punya peranan penting untuk terus menyuarakan hal-hal yang seperti ini gitu. Kini Ibu Ajeng Stefani mempunyai kegiatan atau aktif di komunitas penyintas kanker. Nah, apa saja sih kegiatan dari komunitas penyintas kanker ini, Bu Ajeng? Oke, Love Pink adalah komunitas yang bersama saya saat ini. Terbentuk di tahun 2012. Kita mempunyai visi agar dunia terbebas dari kanker payudara stadium lanjut. Dan misinya juga untuk meningkatkan kesadaran dan kita menghilangkan stigma-stigma negatif seputar kanker payudara. Nah, kita punya aktivitas yaitu kegiatan sosialisasi. Jadi seputar tanda-tanda dan bagaimana pengobatan kanker payudara ini, serta deteksi dini dan screening payudara secara berkala. Seperti itu. Kami pun sering melakukan Pink Talk, seperti seminar atau webinar, bisa lewat Instagram Live, biasanya kita sebut dengan Pinkstagram, seperti itu. Dan di bulan Oktober, biasanya kami mengadakan acara Pink Walk atau Pink Run, gitu ya. Sayangnya di tahun ini kita mengadakannya secara virtual, gitu ya. Nah, ini di bulan Oktober ini kita biasanya memperingati Oktobres, gitu. Oktobres ini adalah bulannya kanker payudara, gitu. Nah, sebelum pandemi biasanya kami melakukan dukungan moral kepada pasien dengan melakukan visiting. Kita datangi mereka yang sedang awal kemoterapi, yang sedang on treatment untuk mendukung gitu, mendukung moral supaya mereka tetap semangat menjalani treatment. Bu Ajeng, nah ini kan masa pandemi COVID-19. Nah, ketika melakukan kunjungan untuk pendampingan, apakah memungkinkan? Ya, nah sadly-nya ya, jadi ketika pandemi ini kami dengan terpaksa hanya bisa melalui virtual, seperti melewat WhatsApp gitu. Jadi secara otomatis kami sebagai anggota dari Love Pink kayak terbentuk aktivitas yang kami saling mendukung. Ketika sedang treatment, kami saling mendukung teman-teman yang terlihat kurang bersemangat menjalani treatment, seperti itu. Jadi kita yang di Jakarta mendukung teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang di Bandung, kemudian yang di Surabaya juga ada, di Jogja juga ada, di Jombang,
Kebetulan anggota Lovepink sudah tersebar di Indonesia, jadi agak lumayan untuk bisa menyemangati dari kami masing-masing seperti itu. Nah, kantor Lovepink sendiri ada di berapa provinsi? Dan apakah semua anggotanya hanya wanita? Apakah pria seperti saya bisa bergabung untuk menjadi anggota? Kalau untuk menjadi anggota Lovepink sendiri, memang breast cancer saat ini semua wanita. Gitu kebetulan, tapi tidak menutup kemungkinan memang pria 1 dari 100 pria itu bisa terkena kanker payudara seperti itu. Jadi memang semua sebetulnya beresiko. Tapi sejauh ini Lovepink semua kebetulan wanita gitu dan sudah tersebar di 5 kota besar di Indonesia juga gitu. Nah, jika seseorang katakanlah baru terkena kanker dan butuh pendampingan, apakah ketika menghubungi Lovepink ini dikenakan biaya atau free untuk pendampingan itu? Oke, kalau untuk pendampingan dari Lovepink sendiri tidak dikenakan biaya sama sekali, tidak ada biaya sama sekali. Gitu. Kami memang tergerak dari hati kami dan sebagai bentuk sayang kita terhadap semua perempuan. Gitu, kami memang saling bahu membahu, terus menyuarakan, terus mendampingi tanpa biaya sedikit pun. Nah, untuk yang ingin tahu seputar kanker payudara atau bagaimana kiat-kiat melewati treatment kanker payudara, atau mungkin yang banyak dari wanita merasa masih merasa malu karena terdiagnosa kanker payudara, bisa cerita sama kita, bisa lewat Instagram di Lovepink @lovepinkindonesia. Bisa lewat direct message atau bisa mampir di web kita juga di www.lovepinkindonesia.org. Oke, jadi bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dan pendampingan dari Lovepink, silakan menghubungi kontak tersebut. Nah, Ibu Ajeng, untuk kegiatan ini kan membutuhkan biaya ya. Walaupun tadi katanya tidak dikenakan biaya kepada orang yang minta pendampingan. Lalu dari mana biaya tersebut didapat? Ya, kami mendapatkan support selain dari volunteer, juga dari banyak banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya penjualan merchandise, kemudian dari donasi-donasi yang diberikan. Kami juga membuka donasi jika ada yang ingin memberikan donasi berupa transfer, seperti itu juga ada. Bisa disebutkan, Bu Ajeng, kalau mau donasi ke transfer kemana? Kita bisa donasi ke BCA Equity Tower SCBD atas nama Yayasan Daya Darah Indonesia dengan nomor rekening 006-392-8787. Oke, terima kasih. Nah, hasil donasi ini kita gunakan untuk, kebetulan Lovepink punya mobil untuk memeriksakan kanker payudara. Jadi, van ini sebelum pandemi, kita pun juga ada aktivitas untuk pemeriksaan kanker payudara. Nah, dari situ, donasi-donasi tersebut yang membantu kita untuk visi dan misi kita bisa tetap berjalan seperti itu. Oke. Jadi mobil untuk deteksi dini ini itu rutinnya kemana aja? Biasanya kita mengadakan seminar. Di seminar tersebut kita mengadakan USG dengan mobil van tersebut. USG gratis dan beberapa tempat juga kita datangi untuk wilayah-wilayah yang masih terjangkau dengan mobil van tersebut, misalkan ke daerah Tangerang atau Bogor. Nah, kita mengadakan pemeriksaan USG gratis dengan mobil van tersebut milik Lovepink. Nah, terakhir Bu Ajeng, Stefani, kita tahu dalam pengobatan kanker itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, apakah komunitas penyintas kanker Lovepink ini juga bisa membantu bagi kaum perempuan yang terkena kanker dalam hal pembiayaan pengobatannya? Atau hanya cuma pendampingan aja seperti tadi? Ya, kalau untuk Lovepink sendiri, kami memang fokus pada pendampingan pasien. Kalau untuk pengobatan, kami hanya bisa merekomendasikan alur-alur bagaimana caranya menggunakan BPJS, bagaimana apa yang harus dilakukan jika awal terdiagnosa, dan lebih ke secara moral aja gitu, tidak material.
Oke, terima kasih Ibu Ajeng dan juga sahabat Perspektif Baru. Ingat, dalam hal pengobatan kanker, deteksi dini dan pengobatan lebih dini itu sangat penting. Jadi, sampai jumpa di wawancara berikutnya dan tetap sehat selalu.